Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan mendengarkan pidato perdana dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti apa? Kita tonton sama-sama pidato Bapak Presiden terpilih kita. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya. Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra, ya kan? Tapi ada juga Nasdem, ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ, iya kan? Tuh. Iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Ya. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar, yang kadang-kadang kita tidak merasakan, ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita. Bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen. Mereka punya 28 kepala negara. Mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara. Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita
bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung lautan api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri, kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan, walaupun proklamasi tahun 45, kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 869. Jadi saudara-saudara, 25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara. Selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Jadi kita saksi sejarah. Kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh masa-masa ya lawan ideologi. Masa PKI waktu itu nyerang di Kebayoran. Kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ ada G30S, ada OPM, ada Pereri Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini dan bukan kita yang ke sana? Karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah
adu domba, saudara-saudara, adik-adikku. Sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada apa itu anaknya ponakan saya, kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Jadi ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin apa namanya hoax, ya, berita ini berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Nggak ada apa-apa ribut, nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan, saya masuk politik. Udah cukup lama ini pemilu kita yang keberapa Pak Ical? 2004, ya kan? 2009, ya kan? 2014, 2019, 2024 kelima, 5, nggak kapok-kapok kita. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik, iya kan? Kalau bisnis bicara 20 menit langsung tahu untung atau rugi, benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam, nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus, bisa ketemu 32 kali. Inilah begitulah, inilah begitulah. Jadi saya terus terang aja deh, kalau urusan pertahanan, strategi militer, ya kan, oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior saya di sini gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung. Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun. Indonesia
pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Kita harus Ada Fajar belum? percaya dan kita harus menemukan identitas kita sendiri. Kita jangan terlalu kagum dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak boleh membenci bangsa lain, tidak boleh. Kita harus mau belajar dari siapapun, Besok tapi jangan terlalu kagum. Ini ajaran nenek moyang kita. Ojo gumunan, benar-benar kosong hari. ojo gumunan. Ya, apa biasa? Yang luar Jawa ngerti. Ojo gumunan. Gumunan itu terlalu kagum, terlalu takjub. Contoh ya, ini umpamanya, ini saya lihat dulu ada anak buah saya perwira Kopassus pertama kali ke Eropa, keluar dari pesawat di Frankfurt. Nah ini gumunannya gini, dia keluar dari itu masuk, keluar dari itu masuk. Terlalu kagum, nggak usah kagum, biasa-biasa aja. Siapa yang sudah pernah ke Eropa? Angkat tangan. Wah, kok bisa banyak yang ke Eropa ini? Golkar. Enggak. Yang belum ke Eropa, angkat tangan. Wah, lebih banyak yang belum ke Eropa. Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Saudara-saudara, karena apa? Karena banyak gedung-gedung yang begitu indah yang mereka bangun, itu ternyata hasil kekayaan yang mereka ambil dari kita, saudara-saudara. Tapi kita harus koreksi diri kita, kita harus berani koreksi diri kita. Nah ini yang susah, kita harus koreksi ya, diri kita harus kita koreksi semua. Politik, jadi saya mau kasih. Jadi setelah kita makan apa itu istilahnya apa itu, garam ya, asam garam ya, asam garam dari naik turun dan sebagainya. Karena ini tokoh-tokoh kalian, senior-senior kalian ini bekas-bekas menteri-menteri semua nih, Menko, menteri, ini orang-orang hebat semua ini ya. Mereka mengalami, sebelum mereka jadi tokoh politik, mereka pengusaha. Mari kita menemukan jati diri demokrasi kita, demokrasi Indonesia, demokrasi khas Indonesia, demokrasi penuh kekeluargaan, penuh persaudaraan, demokrasi bukan caci maki. Kalau kita caci maki, waduh, kalau kita ingat kesalahan-kesalahan dulu, dia pernah gituin aku, ya kan? Iya kan? Dulu waktu saya ikut konvensi Golkar, aku dikalahkan Abu Rizal Bakri. Apa membuat saya harus dongkol atau nggak bisa? Beliau kawan saya, senior saya, sahabat saya. Waktu saya susah, beliau yang bantu saya dulu. Jadi itu maksud saya. Dulu dia ngomong jelek tentang aku loh. Sudahlah, kita kan biasa dalam keluarga, kakak adik pun ribut, bertengkar, berbeda pendapat, nggak ada masalah. Sekarang kalau Golkar Institute ini serius, saudara-saudara harus menangkap bahwa pemimpin Indonesia benar-benar sekarang harus hatinya
ikhlas-ikhlasnya mengabdi untuk rakyat Indonesia. Dan mari kita koreksi diri. Di semua partai saya lihat kadang-kadang maju tiap pemilu minta dukungan rakyat, begitu jadi ya begitu jadi aneh-aneh. Nah, oke, kita tutup yang pengalaman yang tidak bagus, kita ke depan kita harus cari hal-hal yang baik ke depan. Saudara-saudara sekalian, kita harus bersyukur bahwa di tengah bumi dunia ini yang begitu penuh kesulitan, ya, kalau saya ditanya sekarang tantangan Indonesia ke depan apa, tantangan Indonesia menurut saya yang akan kita hadapi bersama sebagai suatu bangsa yang harus kita siap, tantangan ekonomi, tantangan geopolitik, dan tantangan dalam negeri kita sendiri yang tidak bisa kita salahkan orang lain. Yang pertama, tantangan ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok. Dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28